Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita sungguh berharap mudah-mudahan nikmat ini bisa kita gunakan sebaik mungkin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingatlah bahwa setiap nikmat akan ditanyakan tentang peruntukannya untuk apa. Umur yang kita terima hari ini pasti akan ditanya tentang umur kita untuk apa. Sehatnya badan kita ditanya untuk apa. Kemudian penglihatan mata kita bisa terang benderang akan ditanya untuk melihat apa. Pendengaran kita akan ditanya untuk mendengarkan apa. Kesehatan tangan kita akan ditanyakan tentang peruntukannya untuk apa. Maka pastikan kita punya laporan pertanggungjawaban yang baik sehingga kita termasuk orang-orang yang insya Allah dipantaskan oleh Allah untuk masuk surganya, insya Allah. Mudah-mudahan kita sungguh-sungguh bisa secara efektif menggunakan sedaya nikmat dengan sebaik mungkin sehingga sekecil apapun nikmat betul-betul menjadi fasilitas kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, begitu banyak orang yang ketika dicabut nikmatnya baru terasa, oh ternyata sehat itu bermanfaat, ternyata sehat itu mahal. Ketika sehat mendengarkan adzan di masjid kadang-kadang kita cuek ya. Begitu sakit kita terbaring di tempat tidur dia kita akan kerasa banget loh. Begitu mendengar adzan, ya Allah kenapa saya nggak bisa berangkat ya. Makanya begitu banyak orang yang menyesal ya, ketika nikmat dicabut. Rasulullah bersabda, nikmatani mauhunun ya. Dua nikmat yang selalu saja menjebak manusia, as-sihhatu wal faragh, yaitu sehat dan waktu luang. Orang kalau diberi sehat banget itu lupa biasanya, sehingga dia menggunakan kesehatannya untuk hal-hal yang tidak penting. Jadi as-sihhatu wal faragh. Yang kedua adalah waktu luang. Orang kalau diberi waktu luang longgar itu kadang-kadang justru tidak efektif. Orang makin sibuk itu justru makin efektif biasanya. Orang yang bisa ngaji rutin itu bukan justru orang yang nggak sibuk, orang yang sibuk kebanyakan ya. Orang yang sibuk. Satu contoh Pak Tovan nih, Pak Tovan itu jam beliau kan punya usaha nih, jadi jam 8 misalnya sudah harus ke perusahaannya nih. Tapi justru beliau bisa datang ke tempat saya tuh jam 3 jam 3 lebih. Artinya orang itu makin sibuk memang makin efektif cara menggunakan waktunya. Maka Rasulullah menyebutkan nikmatani mauhunun, dua nikmat yang selalu saja membuat orang itu lupa, yaitu as-sihhatu wal faragh, sehat dan waktu luang. Orang kadang-kadang dikala sehat justru kadang-kadang sembahyangnya sedikit, sholatnya sedikit. Tapi begitu sakit dia meronta-ronta, dia sholat lebih banyak. Makanya pentingnya kita duduk di majelis seperti ini agar ada yang mengingatkan, saling mengingatkan betapa besarnya nikmat yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa nikmat itu akan ditanyakan untuk apa. Seluruh nikmat yang kita terima hari ini akan ditanyakan untuk apa. Makanya sesungguhnya hari ini kita sedang menulis kitab kita sendiri. Sekali lagi saya sampaikan, ada Raqibun Atid, sifat malaikat yang selalu hadir dan selalu mencatat. Sebenarnya bukan nama malaikat nih, Raqibun Atid itu nama sifat itu. Sifat malaikat yang sifatnya selalu mengawasi dan selalu hadir. Maka setiap yang kita buat hari ini dicatat dengan rapih, tidak satu pun tertinggal. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, apa yang kita kerjakan dengan tangan kita duduk di sini, semuanya tertulis. Oh, tanggal sekian, si fulan, fulana duduk di sini, kegiatannya ini, tulis seluruhnya tanpa kecuali. Maka sekali lagi, karena kita sedang menulis kitab sendiri yang akan dibagikan kepada kita nanti di yaumil akhir, setiap kita akan membaca lagi seluruh proses kehidupan kita. Barang siapa yang menerima dari sebelah kanan, maka beruntung.
Barang siapa yang menerima kitabnya dari sebelah kiri adalah merugi. Barang siapa yang menerima kitabnya dari sebelah belakang maka orang yang celaka. Quran surah Al-Insyiqaq di juz 30 menerangkan tentang hal seperti ini. Maka kita berharap betul mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan seluruh nikmat dengan sebaik mungkin, seefektif mungkin, sehingga nanti kalau sakaratul maut datang kita mudah-mudahan termasuk orang yang siap untuk diambil nyawanya dan kita pulang kepada Allah dalam kondisi husnul khotimah insyaallah. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap bisa mempelajari seluruh risalahnya, kemudian kita mendapatkan taufik, yaitu izin dari Allah agar semua ilmu menjadi amal soleh, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan untuk meneladaninya sehingga kita hidup di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan pembahasan kitab kita, masih di kitab Tamasya ke Negeri Akhirat, sekarang di halaman 221 insya Allah, masih di sub pembahasan jika termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah sebagaimana saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Sebagian nggak datang karena malam ya kemarin. Jika termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis di sini menyebutkan Quran surah Al-Waqiah ayat 88 sampai 95 sebagaimana sudah kita bahas. Adapun jika dia orang yang mati termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, muqarrabin, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga kenikmatan. Tiga hal yang disebutkan di sini, yaitu farauhu wa raihan wa jannatun na'im. Jadi orang-orang yang masuk dalam kategori orang-orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia mendapatkan setidaknya tiga hal utama ini. Dan inilah sesungguhnya nikmat yang sejati, yaitu keadaan di mana kita mendapatkan ketentraman. Di dunia pun kan begitu, kita mendapatkan ketentraman itu kan kenyamanan luar biasa. Ketentraman bisa apa saja. Tentu saja kalau ada hal-hal yang membuat kita gundah gulana kan nggak tentram rasanya. Mas Wawan misalnya kemarin mau sepuh sakit kan nggak tentram Mas Wawan ya. Ada rasa kita merasakan nggak tentram sesaat gitu. Ketika istri sakit juga merasakan kondisi nggak tentram. Ketahuilah bahwa seseorang yang didekatkan kepada Allah dia akan mendapatkan ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala bahkan di dunia sekalipun. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebut terkait dengan ayat ini bahkan di dunia sekalipun. Jadi mendapatkan ketentraman, kemudian waroihan itu rizki. Tentu saja rizki di sini sangat luas, bukan hanya persoalan harta, tapi kesehatan termasuk rizki. Kebahagiaan termasuk rizki. Anak kita manut kepada kita rizki. Ini zaman sekarang mahal itu. Zaman sekarang anak-anak manut ke orang tua itu mahal zaman sekarang. Karena sekarang anak-anak lebih manut kepada gadget. Anak-anak lebih manut kepada HP. Bahkan anak-anak bisa melawan orang tua gara-gara HP. Kalau anak-anak kok masih taat kepada kita, itu rizki luar biasa. Kemudian kenikmatan. Nah, ini jannatun na'im adalah dijanjikan oleh Allah untuk kita. Dan adapun jika dia termasuk golongan orang kanan, jadi ada muqarrabin yang didekatkan, ada golongan kanan, yaitu orang-orang seperti kita, sepertinya golongan kanan. Maka keselamatanlah bagimu karena kamu dari golongan kanan. Nah, kita mempelajari sifat-sifatnya. Ini arsy-nya Allah, ini sebelah kanan sekelompok orang, ini di depannya al-muqarrabin dan sebelah kiri. Golongan sebelah kanan kebanyakan masuk surga, yang di depan pasti masuk surga tanpa hisab. Yang sebelah kiri sebagian neraka, sebagian surga. Nah, kalau kita termasuk yang sebelah kanan, maka sungguh beruntung. Ini Quran surah Al-Waqiah 88 sampai 95. Kemudian, dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan lagi sesat, dia mendustakan ayat-ayat Allah, konnya masjid ogah, bermajelis ogah, kon salat duha ogah, dikon sedekah ogah, iman-iman. Sehingga seluruh kehidupannya yang mendustakan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Oh, dikatakan di sini, dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan lagi tersesat, ad-dallin, sebagaimana kita nggak mau banget itu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang dimurkai dan orang yang tersesat. Nah, andai kita termasuk orang yang tersesat, naudzubillah, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih. Sambutannya dari Allah saja, hidangannya air yang mendidih. Dan dibakar di neraka jahanam. Ini berlaku untuk siapa? Siapapun yang di sebelah kiri yang berpotensi dengan timbangan amal yang lebih berat jeleknya. Ini orang muslim yang cintakan, orang muslim
dengan jumlah timbangan amal yang buruknya lebih banyak. Apike 10, eleke 90, minus 80. Yang 80 dibersihkan dengan dibakar di neraka jahanam. Piye nek 50 nunggu sesaat, nggak langsung. Jadi ada pertanyaan, bagaimana kalau timbangan amalnya podo-podo? Apike 50, eleke 50, itu nanti di bukit A'raf. Dia berdiri di tengah-tengah, yang dia bisa melihat surga dan bisa melihat neraka sampai pada waktu yang telah ditentukan. Kita berharap menjadi orang-orang yang timbangan amal baiknya lebih banyak. Maka kita beramal baik, kita duduk di majelis, kita sedekah, kita berinfak, kita berbuat baik sama istri, berbuat baik sama tetangga, dalam rangka untuk memupuk jumlah amalan baik yang lebih banyak. Sehingga misalnya kita ternyata punya kebaikan 90, elek emung 10, berarti kita punya tabungan 80, paham ya? 90 dikurangi 10 lah 80. Maka kita langsung masuk ke surganya Allah tanpa harus mampir ke neraka. Nah, kita berada di golongan kanan yang seperti itu. Nah, ini sifat-sifatnya bagaimana nanti kita pelajari. Kemudian sesungguhnya yang disebutkan ini adalah sesuatu keyakinan yang benar. Inna hadza lahwal haqqul yakin. Yang barusan diterangkan tadi itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Setiap kita hidup akan dapat sakaratul maut, akan mati, akan masuk ke kuburan, akan dibangkitkan, akan dihisab, ditimbang amalan kita sejauh mana yang lebih banyak. Akan terjadi seperti yang diterangkan. Maka dikatakan Allah menyebutkan inna hadza lahwal haqqul yakin. Yang seperti ini itu pasti terjadi. Setiap kita pasti akan mengalami. Makanya sekali lagi, kita di dunia betul-betul efektif. Jangan sampai lewat waktu kecuali berisi kebaikan. Sebagaimana sering saya ulang, ini doanya Nabi Muhammad SAW, wal hayata, ya Allah kalau saya dikasih tambahan umur sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, ziyadatan li fi kulli khair, ya Allah pastikan tambahan itu isinya kebaikan. Jangan sampai tambah umur sedino kok ora tambah oke amal api. Ini kan masalah banget. Maka dikatakan sebaik-baik manusia adalah tola umuruhu, panjang umurnya, dan baik amalnya, itu sebaik-baik orang. Dawa umure, api amalnya, itu sebaik-baik orang. Sa ele-ele wong, dawa umure, ele amale, berarti dosanya oke men. Maka ingat-ingatlah, setiap detik yang kita miliki hari ini berlangsung 1 jam, 2 jam. Pikirin, 1 jam yang lalu saya ngapain, sehari yang lalu saya ngapain. Itu semua tercatat oleh Raqibun Atid dengan lengkap, tidak ada yang tertinggal satu kali pun. Maka sering dikatakan besok di yaumil akhir itu ada orang-orang kafir mengatakan, iki kitab apa iki? Ini kitab apa? Kitab kok lengkap kok yang ini iki? Mbok saya nggak usah harus membaca kitab ini. Ini orang-orang kafir begitu. Mbok ya saya jangan dikasih yang seperti ini, saya nggak mau baca. Kok yo kabeh tertulis? Karena elek semua. Subhanallah. Dan setiap kita akan membaca kitab sendiri. Jadi kan duduk seperti ini besok akan tahu, oh tanggal sekian ikut pengajian Ustadz Wahid di Masjid Al-Fajar. Saya duduk di sebelah mana itu, jenengan akan lihat seluruhnya, semuanya direkam ulang, jenengan baca ulang seluruhnya sendiri, jenengan baca di hadapan banyak orang. Bayangin. Makanya dikatakan barang siapa yang menerima dari sebelah kanan, dia termasuk orang-orang yang hisaban yasiro, hisabnya ringan, dan dia akan datang ke keluarganya, ini loh kitab saya, ini loh kitab saya. Dia bangga karena dia bacaan kitabnya bagus. Maka kalau hari ini kita melakukan aktivitas, pikirin, dipikir betul, saya itu ini ditulis ini. Jadi dengan ngomong ditulis, melihat ditulis, mendengar ditulis, semuanya ditulis lengkap oleh Raqibun Atid. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang di golongan sebelah kanan. Kemudian kemarin kita juga sudah baca dari At-Tabrani berkata, adapun jika si mayat, calon mayat yang meninggal ini termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, al-muqarrabin, dalam surga, maka di dalam didekatkan kepada Allah di sisinya dalam surga-surganya, farauhun wa raihan, farauhun wa raihan, dia akan mendapatkan ketentraman dan rizki. Dia berkata baginya ketentraman dan rizki. Jadi ini keterangan At-Tabrani, maksud dari kalimat, maksud dari ayat yang disebut.
Kemudian dari Ali, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, farauhun wa raihan. Saya udah bahas minggu ini, maksudnya farauhun wa raihan yang ada di ayat Al-Waqiah, yakni ketenangan dan kelapangan. Sebagian mengatakan farauhun itu ketenangan, mirip tentu saja, ketenangan, ketentraman. Raihan adalah kelapangan. Itu yang kita inginkan selama ini. Kita di dunia itu rasanya kadang-kadang sempit, disempitkan. Memang hikmah dari Allah. Kadang-kadang kita dibuat ada soal, yang sakit lah, yang rezeki sempit lah, macam-macam. Ketahuilah orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penafsir-penafsir lain berkata ar-rauh yakni ketentraman, sedang ar-raihan yakni rizki, semisal itu. Ibnu Katsir rahimahullah taala yang kitabnya sangat terkenal, kitab tafsirnya seluruh muslim itu membaca, jika dia pembelajar pasti membaca kitab Ibnu Katsir. Pendapat-pendapat ini saling berdekatan dan sama benar, bahwa orang yang mati dalam keadaan didekatkan kepada Allah memperoleh semua hal tersebut berupa rahmat, ketentraman, ketenangan, kegembiraan, kebahagiaan dan rizki yang baik. Nah, ini jelas sekali. Nah, baik. Kemudian sekarang kita melihat, tadi kan disebutkan di situ ada al-muqarrabin, orang-orang yang didekatkan, ada orang yang golongan sebelah kanan, ada orang yang mendustakan. Sekarang di antara dalil pelengkap terkait dengan subbab ini saya kembangkan. Ini tidak saya ambil dari kitab ini, saya kembangkan supaya jenengan lebih paham. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman yang lebih luas. Jadi kita lihat di dalam Quran surah Fatir ayat ke-32. Surah Fatir ayat ke-32. Saya minum sendiri dulu nih. Mas Denny belum datang. Bismillah. Mas Jono coba dibaca Mas Jono. Surah Fatir ayat ke-32. Nggih. بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Jadi di dalam ayat ini disebutkan dengan sangat jelas. Thumma, kemudian, aurasnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kitab suci itu, Alkitab di sini maksudnya adalah Al-Qur'an, kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ini maksudnya adalah hamba dari umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita tahu sebenarnya Al-Quran itu kalau kita tarik dari sejarahnya bisa saja Allah kasihkan kepada umat sebelum kalian, sebelum kita. Tapi Allah tahan wa arasnal kita, maksudnya sebagian ulama mengatakan diakhirkan untuk keistimewaan umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dengan itu dikasih Al-Quran sampai nggak berinteraksi dengan Al-Quran itu kebangetan. Karena ini adalah di antara mukjizatnya Nabi Muhammad SAW yang paling besar. Kalau jangan pernah mendengar Rasulullah membelah bulan, Rasulullah pernah keluar air dari jari-jari jemarinya, Rasulullah pernah minum susu yang tidak habis-habis itu adalah mukjizat. Itu nggak ada apa-apanya dibandingkan Al-Quran. Maka di sini dikatakan, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Memang Allah itu hanya awrasna, wariskan kitab ini kepada hamba-hambanya yang dipilih, yaitu yang ada di umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pahami dulu ini dulu, nanti saya terangkan tafsirnya. Faminhum dzalamu li nafsih, sebagian mereka yang dapat warisan Quran itu dzalam li nafsih, dia berbuat zalim kepada dirinya. Dia berbuat zalim kepada dirinya. Coba jangan perhatikan.
urutan penyebutan seperti ini ada maksudnya. Baru kemudian wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang golongan muqtasid, yaitu orang-orang yang di pertengahan. Sekali lagi, yang pertama adalah zalimul li nafsih. Dia zalim terhadap dirinya. Kemudian yang kedua muqtasid, orang yang pertengahan. Apik menora, elek yora. Ini Allah yang sebutkan ini. Kemudian wa minhum sabiqum bil khairat. Dan di antara mereka ada orang-orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan biidnillah. Biidnillah, dengan izin Allah. Di bagian wa minhum sabiqun bil khairat, itu Allah sebutkan biidnillah. Jadi kalau jenengan sekarang ditakdir kok rajin, gak usah berpikir gaya-gayaan itu karena pintar-pintarnya kita, bukan. Jenengan bisa duduk di majelis seperti ini karena Allah bimbing jenengan. Karena Allah izinkan jenengan, biidnillah, dengan izin Allah. Nek orang nggak bisa. Orang dirayu suruh ngaji ping 100, kalau belum diizinkan sama Allah nggak mangkat, nggak berangkat. Udah jelas pengajian sangat bermanfaat. Namanya ngaji itu pasti bermanfaat. Ya, mendapatkan ilmu. Kemudian dia jadi derajatnya meningkat di sisi Allah. Tapi kalau belum waktunya tiba, sampai tua pun kadang-kadang nggak mau ngaji, subhanallah. Kan dikatakan wa minhum sabiqum bil khairat. Di antara mereka adalah ada orang-orang yang bisa dahulu, paling dahulu berbuat kebaikan biidnillah, dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah yang dianugerahkan kitab suci ini, Al-Quran maksudnya, adalah karunia yang besar. Ini peringatan buat kita bahwa kita tentu harus berinteraksi dengan Al-Quran. Hari-hari panjenengan itu diliputi dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan diliputi dengan yang lain. Kalau lakukan buka YouTube yang terkait dengan Al-Quran. Kenapa? Dzalikal kitab, inilah kitab la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu kan awal-awal Al-Baqarah. Jangan sering baca kan. Inilah kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dia adalah orang-orang yang dia menegakkan syariat Islam, dia mensedekahkan sebagian hartanya. Masya Allah. Jadi kitab ini kitab yang sangat istimewa, diwariskan kepada orang-orang yang dipilih. Awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Jangan perhatikan betul ini. Bahwa ini itu diberikan kepada orang-orang yang dipilih di antara umat. Dan yang dipilih adalah umat Muhammad SAW. Tetapi yang sudah diwarisi pun terbagi menjadi 3 golongan. Yaitu orang-orang yang zalim, orang-orang yang pertengahan, dan orang-orang yang sabiqum bil khairat, orang-orang yang ada di depan. Nah sekarang saya gini, Bapak Ibu semuanya, Bapak-bapak semuanya, saya ngajari ibu-ibu juga, jadi kadang-kadang ibu-ibu disebut. Ayat ini, Masya Allah. Ayat ini itu diantara ayat yang masuk ke dalam jajaran ayat-ayat yang disebut oleh para ulama sebagai, ini perhatikan betul, ngomong Islam nggak tahu ini masalah nih. Ngomong Islam, sudah di Islam orang ngerti ini kebangetan. Ini yang kita sebut, akan kita bahas surat Fatir ini. Itu adalah ayat yang disebut oleh para ulama sebagai arja ayatin min kitabillah. Arja ayatin fi kitabillah. Arja ayatin, ayat-ayat yang sangat memberikan pengharapan fi kitabillah di dalam Al-Quran. Di Al-Quran ada 6.000 lebih ayat, ada 114 surat.
Di antara ayat-ayat yang dikatakan oleh para ulama arja ayatin fi kitabillah, ayat yang kalau dibaca memberikan harapan banget. Arja itu kan harapan, roja itu harapan yang paling memberikan harapan kepada kita. Salah satunya adalah Quran surah Fatir ayat ke-32 itu yang barusan kita baca. Para ulama menyebut ada beberapa ayat lain terkait dengan arja ayatin fi kitabillah. Di antaranya adalah Quran surah Az-Zumar ayat 53. Quran surah Az-Zumar ayat 53. Dibaca lagi coba Mas. Quran surah Az-Zumar ayat 53. Sudah ketemu belum? Sambil cari juga Mas. Mas Wawan nanti baca An-Nur 22. Biar berinteraksi dengan Al-Quran. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Itu ayatnya. Nah, kalau udah biasa berinteraksi buka-buka nanti kan apa lama-lama Mas. Jadi Allah berfirman, qul katakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai orang-orang yang berbuat israf. Israf itu elemen. Apa bae dilakoni? Yo maling, yo zina, yo riba, wis pokoke elek-elek mlebu kabeh. Israf itu begitu, wis elek, oke jumlah elek. Qul katakan kepada mereka, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jadi penjahat pun Allah tuh masih bisa ampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah tuh mengampuni seluruh dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kan tahu nggak pendalilannya di mana? Kenapa kok ini dikatakan sebagai arja ayatin fi kitabillah? Inilah di antara ayat yang paling memberikan pengharapan. Jelas sih, artinya jelas sih. Ini wong eleke kaya apa wae nek segera balik kepada Allah, dia beristighfar, dia melakukan ketaatan kepada Allah, maka diampuni oleh Allah, kata Allah. Diampuni. Makanya bagi siapapun jangan ketemu orang di jalan, pecicilannya pol-polan, nakale popol, kabar ini. Quran surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah itu mengampuni seluruh dosa-dosa. Tentu saja kecuali dosa syirik, nanti kita bahas. Innahu huwal ghafurur rahim. Nah, ini salah satu ayat yang paling memberikan pengharapan kepada manusia. Jadi kalau jangan punya saudara kok fasik men, elek men, kita nggak boleh judge, oh neraka kok, jangan. Sampaikan ini. Ini yang membuat saya kadang-kadang tahan terhadap ujian-ujian anak gitu. Ya, marah itu diuji dengan apa? Vape. Itu kan kekeliruan, ya kan. Rokok kan kekeliruan, penghafal Quran 30 juz loh ngerokok. Tapi saya kemudian ketika ingat ayat ini, lah kok mau ngerokok,
lagi wong mateni wong wisi iso diampuni Gusti Allah. Kalau kita ingat ayat itu jadi longgar. Longgar maksudnya kita menyampaikan tapi enggak kita yang menentukan maksudnya itu. Hanya sekedar mar begini. Begitu. Jadi kita enggak akan memaksakan kehendak. Qul, katakan Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan tuh kepada orang-orang yang banyak banget berbuat buruk. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Innahu huwal ghafur. Dialah Allah. Kalau Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini jangan catat nih, salah satu ayat yang menjadi ayat arja ayatin fi kitabillah. Ini enggak ngaji enggak ngerti begini nih. Makanya duduk di majelis ngaji itu penting banget. Sehingga jenengan enggak akan futur itu putus asa, enggak akan putus asa jenengan. Walaupun jenengan kelirunya banyak. Hutangnya banyak kan misalnya. Itu nggak akan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ayat yang menjadi arja ayatin fi kitabillah adalah Quran surah An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Kata Allah, sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni seluruh dosa selain syirik. Siapapun yang mensekutukan Allah, sungguh dia telah berbuat yang sangat besar dosanya. Di sini dikatakan ini, yang nggak diampuni oleh Allah itu cuma satu, orang mati bawa syirik. Jenengan lagi berbuat syirik kok mati itu nggak diampuni, jenengan di neraka jahanam selama-lamanya. Jenengan nyembelih ayam cemani, kemudian ditumpahkan darahnya supaya bangunan nggak roboh. Jenengan mati dengan keyakinan itu, jenengan di neraka jahanam selama-lamanya nggak bisa keluar. Disiksa terus tanpa ada batas waktu. Jenengan punya sesuatu yang dianggap punya aji-aji. Jenengan yakin dengan itu bahwa rezeki datang dari Allah dan dari Dia. Ya, jadi orang syirik itu bukan orang yang menyembah selain Allah, bukan. Dia menyembah Allah, tapi dia juga meminta bantuan kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Nek menyembah selain Allah cetosisan kafir namanya. Orang Kristen, orang Yahudi itu kafir, kafaro menutup diri. Orang syirik adalah orang yang dia menyembah Allah, tapi di waktu yang bersamaan dia meminta bantuan kepada selain Allah. Contohnya tadi itu, iya percaya kalau Gusti Allah, percaya masa orang percaya kalau Gusti Allah. Kalau jenengan bangun bangunan kok dadak syarat kudu nyembelih kaya ngono kuwi, tanam-tanam di tanahnya itu. Itu namanya syirik. Dia yakin selain Allah ada kekuatan yang bisa membantu dia. Maka kalau dia mati dengan keadaan itu belum bertobat, dia di neraka jahanam selama-lamanya nggak bisa keluar. Beda dengan orang lagi berzina, naudzubillah, di atas perempuan yang dizinai, kena serangan jantung, mati. Dia mati sedang berzina dalam kondisi nggak pakai baju di atas perempuan yang dizinai, dia mati. Apakah pasti masuk neraka jahanam? Belum tentu. Allah masih bisa ampuni yang seperti itu, masih bisa ampuni. Berdalil dengan ayat ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maksudnya gini, bisa diampuni, bisa tidak, terserah Allah. Masih ada dua kemungkinan maksudnya. Tapi kalau syirik nggak ada dua kemungkinan, pasti nggak diampuni, masuk neraka jahanam. Maka dikatakan arja ayatin fi kitabillah. Di antara ayat-ayat yang paling memberikan harapan, kenapa? Dosanya oke pun kalau kita mati masih ada harapan diampuni oleh Allah. Sepanjang kita masih punya kalimat la ilaha illallah dengan baik. Sampai di sini sampai dipahami mengapa ayat ini dikatakan sebagai arja ayatin fi kitabillah, sebagai salah satu ayat yang paling memberikan harapan, karena Allah menyebutkan semua bisa diampuni, anggere ora syirik we. Anggere ora syirik. Kemarin saya sudah terangkan mengapa syirik menjadikan tidak diampuni, karena syirik itu mengambil haknya Allah. Mengambil haknya Allah. Jangan mencuri, itu kan mengambil hak makhluk. Mas Jono punya barang, saya ambil, itu kan yang diambil haknya Mas Jono. Hak Allah atas hamba apa? Masih ingat nggak? Hak Allah atas hamba. Kita kan hambanya Allah, diciptakan oleh Allah. Hak Allah atas kita apa? Kita beribadah kepadanya. Itu haknya Allah. Haknya Allah itu diibadahi. Allah memberikan kepada kita semua urusan, dikasih rezeki, dikasih mata sehat, dikasih jantung sehat, dikasih istri baik, dikasih keluarga, macam-macam banyak banget, ya kan? Dan Allah punya hak atas itu, yaitu apa? Kita ibadah kepadanya. Lah kok kita menghilangkan hak itu makanya nggak diampuni. Paham ya maksudnya ya? Itulah mengapa dosa syirik itu nggak diampuni, karena mengambil haknya Allah.
jenengan kon ibadah karo Gusti Allah kok ibadah karo liyane, itu maksudnya itu. Jelas ya? Kemudian di antara ayat yang juga dikatakan arja ayatin fi kitabillah, ayat-ayat yang sangat memberikan pengharapan, yaitu Quran surah An-Nur ayat ke-22. Di sini katakan, ini kisahnya menakjubkan. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah ayyu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fisabilillah. Kata Allah, wal ya'fu wal yashfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Jadi ini kisah Abu Bakar As-Siddiq gitu. Tiba-tiba dia mengatakan, oh, ke pembantunya, namanya saya lupa, Fulan, kok kue tegel-tegel toh, sudah tak opini dari kecil, kamu nggak punya makanan tak kasih makanan, nggak punya baju tak kasih baju, nggak punya pekerjaan tak kasih pekerjaan, tak urip-uripi kue lah, kok kue jahat mentok karo anakku sama Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dalam Quran surah An-Nur kan Quran ayat yang menerangkan tentang kisah, salah satu kisah tentang ada fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia melakukan perzinahan ketika melakukan perjalanan itu. Perjalanan Aisyah itu kecil orangnya nih, maunya nggak berat, kan dipakai pandu itu. Suatu ketika di dalam pasukan itu, dia itu keluar mencari sesuatu gitu. Tahu-tahu diangkat, biasa enteng ya, enteng wae. Pergi aja ketinggalan tuh Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah menyuruh pasukan untuk mencari lagi. Ternyata ketika bertemu dengan salah satu sahabat, ganteng orangnya. Padahal sahabat itu nuntun unta, Aisyah radhiyallahu anha di belakang, di atas unta, kemudian dituntun dan tidak pernah nengok belakang sekalipun. Tapi kemudian timbul fitnah, oh, istrinya Nabi Muhammad SAW yang bernama Aisyah itu selingkuh loh, gitu loh. Paham ya? Wah, itu sampai Aisyah radhiyallahu anha pun sedih banget dan nggak bercakap-cakap dengan Rasulullah 1 bulanan. Karena Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya kok nggak dibela oleh suami saya gitu. Rasulullah itu sempat sangat bersedih maksudnya itu, sampai turun ayat yang membersihkan tentang Aisyah radhiyallahu anha. Di antaranya adalah ayat ini. Nah, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah. Ojo pisan-pisan di antara panjenengan yang mempunyai kelebihan, mempunyai kekayaan, sangat sa'ah itu kelapangan rizki, di antara kalian kemudian tidak memberikan bantuan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Jangan sekali-kali jangan yang diberikan kelonggaran harta, kelonggaran rizki, kemudian tidak bantu orang-orang miskin. Ini gara-gara apa? Itu tadi Abu Bakar sugih, goro-goro dianggap sing diopeni kok malah nyakiti anaknya. Kowe bariki rata openi, rata kei madang, wis urusanmu deh, wis tak tulungi kok koyo ngono mentoh. Itu kira-kira begitu. Bayangin, jenengan perhatikan ini, ayat ini. Maka dikatakan arja ayat ini fi kitabillah. Menakjubkan sekali, bayangin. Ya wajar toh, jadi kan Mas Jono nemu bocah pungut, bocah yatim misalnya, kisah oleh karo jenengan, diopeni api tekan gede, bareng wis gede kok memfitnah anak jenengan wedok. Ini loh Mas Jono, anak jenengan wis iki lho, seneng anaknya selingkuh, zina loh, ya pezina itu Mas. Dan dia menyiarkan di tengah-tengah masyarakat ikut-ikutan. Nek jenengan jengkel pantes enggak? Jengkel pantes enggak? Lah, wis tak tulungi. Wis tak opel lah kok ngono mentok. Informasinya urung patio bener-bener banget. Masih cuma sekarang ya informasi hoak lah. Kok ya melu-melu toh? Maka dia mengatakan, Mas Jono mengatakan, wis bar iki kowe ora tak kei madang kowe. Wis urusan dhewe uripmu. Kira-kira begitu. Maka turunlah ayat ini, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah. Jangan sekali-kali di antara kalian orang-orang yang diberi kelonggaran, orang-orang yang diberi kelapangan rezeki, kemudian tidak menolong, dikatakan di sini wal masakin, orang-orang miskin, wal muhajirin fisabilillah, ulil qurba. Jangan pernah gara-gara seperti itu jenengan tidak menolong. Apalagi kalau nggak seperti itu, paham maksudnya? Paham ya? Jadi jenengan dikasih harta itu bukan hal yang harus dibangga-banggakan. Ada kewajiban melekat di situ. Ini kadang-kadang orang suka salah ini.
Dipikirnya dia jadi orang kaya itu jadi mulia dengan kaya. Belum. Dia hanya akan menjadi mulia dengan kayanya jika melakukan ini loh. Jenengan menolong orang lain, menolong ulil qurba, menolong orang-orang hijrah di fisabilillah. Baru dikatakan kekayaannya memuliakan dia. Kalau enggak bisa begitu. Jangan lagi kok normal. Ini orang disakiti saja, enggak boleh berhenti menolong. Bayangin loh. Coba. Iki kan cetok disakiti nih. Oh gimana nggak disakiti? Aisyah radhiyallahu anha orang terkemuka, istri Nabi Muhammad SAW dituduh berzina. Orang yang menulis salah satunya adalah orang yang diberi makan dia padahal kurang ajar pol itu. Gini apa gini? Itu saja Allah mengatakan walayak tali. Jangan sekali-kali orang yang punya kelebihan ulul fadli minkum wasa'ah. Kalau memang Allah takdirkan pada jenengan, pokoknya yang nyakitin jenengan pun kalau jangan orang kaya, orang longgar, bantuin tuh tetap kayak gitu itu. Coba. Inilah pesannya buat kita tuh dahsyat sekali. Jadi sekali lagi, setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita itu melekat pertanggungjawaban. Mas Wawan diberi sehat, melekat pertanggungjawaban Mas Wawan. Sehatnya saya itu untuk apa? Tuh cetok akan diminta itu. Kesehatan mata diminta pertanggungjawaban untuk apa mata saya? Gitu loh. Jadi jangan pernah berpikir lewat waktu kok tidak mensyukuri nikmat, itu bahaya banget nih. Bahaya banget nih. Jadi kan diberi kemampuan kaki melangkah. Gitu. Itu ada tanggung jawabnya. Ben kakimu gopo, melangkah kemana itu? Masya Allah. Ya. Bayangkan ya, dahsyatnya ya. Kemudian dikatakan di sini wal ya'fu, ya, wal yasfahu. Wal ya'fu itu artinya apa? Maafkan ya. Kemudian wal yasfahu, lapangkan dada. Gitu tuh. Bayangin coba, orang disakiti, maafkan. Udah, jangan kemudian nggak dimaafin. Wal yasfahu, lapangkan dadamu. Kemudian closingnya nih jenengan lihat closingnya ayat ini, itu menakjubkan sekali. Dikatakan apa? Ala tuhibbuna, opo kowe yo ora seneng toh. Dikatakan apa? Ayaghfirullahu lakum, nek Gusti Allah ngampuni jenengan. Bayangin tuh. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Jelas banget nih. Apa yang jenengan ora seneng po? Nek Gusti Allah yang menciptakan kita, yang mengurus kita, yang merizki kepada kita, yang membuat kita punya umur, hidup, sehat, mengampuni jenengan, apa ora seneng sampean? Sesungguhnya Allahmu itu yang kamu sembah itu maha pengampun, maha penyayang. Lah kowe mung diloroni tok karo anak buahmu kuwi mau sing ditulungi, diloroni menjadi diloroni. Ketahuilah Allahmu itu maha pengampun, maka ampuni dia lah. Dikatakan wal yasfa'u. Dikatakan apa? Wal ya'fu, maafkan dia. Wal yasfahu. Longgarkan dada kita, bayangin tuh. Nah di sini apa pendalilan bahwa ayat ini termasuk ayat yang arja, ayat ini kitabillah? Karena apa? Karena di sini ada kata-kata ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Pemberitahuan dari Allah, Gusti Allah mungkin maha pengampun. Gitu. Dan ini disandingkan dengan sebuah kisah yang menakjubkan. Ini kabarkan kepada orang-orang yang masih mungkin ada orang yang sudah 40 tahun sholat tapi bolong-bolong orang karuan. Zakat orang tahu, duit buat jajan gue, dadi sugih pelit, la ilaha illallah. Kabarkan yang lewat sudah lewat. Sekarang ke depan sisa waktu baik-baiklah. Maka ini menjadi salah satu arja ayatin fi kitabillah. Kemudian di antara ayat yang menjadi arja ayatin fi kitabillah adalah Quran surah At-Taubah ayat ke-102. Quran surah At-Taubah ayat ke-102. Dikatakan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosanya. Mereka mencampur adukan amal yang baik dengan amal yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di sini pendalilannya adalah bagian mudah-mudahan Allah menerima tobatnya. Asallahu ayatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Jadi ya kita kadang-kadang begitu Bapak Ibu, Bapak-bapak semuanya. Kadang-kadang kita itu masih mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Lah piye meneh iki ngene iki usaha kudu nganggo riba misalnya wis bacut
Arab tobat Gusti Allah niki saiki yo ora iso. Aku medhol omah Pak Tuan. Urung kedadian. Piye meneh Gusti Allah. Ini dikatakan orang-orang yang mengakui, tapi dia mengakui dosanya. Jangan gini makanya, jangan gini. Allah ora apa-apa, riba ora apa-apa. Nah, ini yang masalah. Kalau kita kritik yang mengakui dosa kita, ya Allah aku kadang-kadang makanya mesti kadang-kadang ora ya Allah. Ya Allah mungkin zakat malku ojo yo kurang pas. Zakat pertanianku jangan-jangan yo urung. Saya mungkin infak juga baru sebagian kecil. Ya Allah, saya mengaku itu keliru ya Allah. Oh juga gaya-gayaan dengan kekeliruan maksudnya. Wis salah malahan pecicilan. Allah ora apa, ora salat, ora apa, ora salat ben wae. Keri salat ora apa. Ya Allah kok yo keri to salat. Itu maksudnya. Ya Allah aku ngaji kok yo gak mentong. Kadang-kadang manusia begitu. Udan. Alasan orang mangkat. Bagi yang tidak tahu ilmunya, bagi yang tahu ilmunya malah mangkat kan. Itu sudah tahu ilmunya kan. Orang udah tahu ilmunya nek udan malah mangkat. Apa dalilnya kemarin? Makana aksaru fi'lan karena aksaru fadlan. Apapun yang caranya lebih sulit, lebih berat, pahalanya lebih gede, kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah. Mangkat ngaji terang benderang begini dengan mangkat ngaji udan di sisi Allah lebih dicintai nek udan mangkat. Nah orang musim udan kan ya ora iso kalau mendapatkan itu pahala itu. Udan malah mangkat. Makanya sering saya katakan dulu ketika hujan lebat, saya bilang Pak Tovan mesti mangkat ini malahan gitu. Karena tahu pahalanya besar. Waktu beberapa waktu yang lalu kan pas udah gede banget, saya justru yakin banget ya Pak Tuhan malah mesti nyamper ini. Sebenarnya angel ini malah pahalanya gede. Jadi nek ibadah kok ringan, ya pahalanya lebih kecil dibandingkan ibadah yang berat. Gitu. Ya, jadi kalau kita melakukan kebaikan dalam kondisi kita sempit lebih besar. Sedekah dalam kondisi kita sempit lebih gede pahalanya ketimbang kondisi longgar. Karuan nek longgar karuan. Nek longgar kok orang sudah kok ya kebangetan gendeng jenenge itu. Bodoh itu istilahnya. Dalam bahasa Arabnya bahlul itu. Tapi nek sempit kok kita masih bisa, itu loh yang luar biasa. Itu luar biasa. Kemudian di antara ayat yang memberikan arja ayat yang kita bilang adalah Quran surah Asy-Syura. Okay. Tadi surat An-Nur ayat ke 22. At-Taubah 102. Kemudian Asy-Syura ayat 30. Nah, ini ayat yang sangat terkenal. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kata Allah, musibah apapun yang kita terima hari ini adalah fabima kasabat aydikum, disebabkan karena dosa-dosa kita. Jangan perhatikan kalimatnya. Musibah apapun yang kita terima hari ini dalam bentuk apapun itu, fabima kasabat aidikum, disebabkan karena perbuatan tangan kita, maksudnya dosa-dosa kita. Kata Allah di akhir ayat wa ya'fu an katsir, sesungguhnya Allah tuh udah ampuni banyak. Jadi nek pendak-pendak dosa langsung dihukum oleh Gusti Allah, jenengan udah habis, ini udah hancur jenengan. Delok wong wedok orang jilbab dosa kan, oh langsung dihukum jenengan. Matanya pidet, jenengan sentek sama ben. Jenengan berbuat elek tuh banyak banget diampuni oleh Allah. Wa ya'fun kasir, Allah tuh udah ampuni banyak banget. Nah ini katakan arja ayat ini kita bilang. Coba jenengan jujur pada diri sendiri. Nek pendak-pendak dosanya jenengan lakukan dihukum oleh Gusti Allah, jenengan pun entek. Gini apa nggih? Oke, men dosanya kita itu. Dosa kita tuh banyak banget nih. Wa ya'fun kasir, Allah tuh udah ampuni sangat banyak. Kemudian di antara ayat yang menjadi ayat arja, ayatin fi kitabillah, ayat yang paling memberikan pengharapan adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Ini ayat paling panjang dalam Al-Quran, satu halaman. Ayat paling panjang dalam Al-Quran. Ayat akuntansi terkenalnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain ila ajalin musamman faktubu. Jadi ini tuh kenapa dikatakan arja ayat kitabillah? Jadi ayat itu menerangkan nek kowe memberikan pinjaman atau meminjam dalam jangka waktu yang tertentu, nggak pinjam sekarang dikembalikan sekarang, tapi pinjam kemudian jangka waktunya lama, maka dikatakan oleh Allah faktubuh, maka tulislah, catatlah. Di sini dikatakan waliyaktub bainakum kitabum bi'adl. Kamu pilih ya orang yang nyata itu orang yang benar-benar profesional gitu. Itu sepanjang ayat
sampai selesai itu berkait dengan itu. Kenapa dikatakan arja ayatin fi kitabillah? Jadi gini maksudnya nih pendalilannya. Allah tuh sayang banget sama hambanya sampai hal kecil tuh antar hamba aja nggak ada yang fail maksudnya. Jangan sampai jenengan pulang ke menghadap kepada Allah punya tanggungan dengan makhluknya Allah yang lain. Ini yang dikatakan arja ayatin fi kitabillah. Kenapa? Maksudnya gini loh. Urusan yang terkait dengan utang piutang itu Allah tuh detail banget itu. Hak-haknya dipenuhi semua, nggak akan ada orang yang dirugikan maksudnya. Maka tulislah. Jangan sampai nanti bertengkar di masa dia dibuktinya di kwitansi ini orang kok ben. Nah, ini kan masalah. Maka Allah peringatkan dan itu menjadi ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Tidak ada ayat yang lebih panjang dari itu. Al-Baqarah 282 itu ayat paling panjang di dalam Al-Quran, membahas tentang akuntansi, menunjukkan perhatian Allah terhadap urusan itu memang besar sekali. Saya lagi, bagian mana kalau dikatakan ayat arja ayat kitabillah? Bagian mana yang mengatakan ayat ini kok ayat yang paling memberikan penghargaan? Maksudnya Allah tuh menjaga jenengan, jangan sampai jenengan pulang itu nanti bangkrut. Itu maksudnya itu. Itu maksudnya. Jenengan mendolimi orang, Sufyan itu wong kurang ajar, itu orang rendahan itu pezina padahal bukan. Jenengan pulang ke sana kan dikumpulkan di hadapan jenengan ben menuduh saya pezina kan mana pahalamu sekarang kasih saya nek pahalamu wis entek nih dosaku untuk kamu kan kamu sayang banget jangan sampai terjadi seperti itu maksudnya. Makanya menjadi ayat terpanjang menakjubkan. Nah ini beberapa ayat terkait dengan arja ayatin fi kitabillah. Inilah ayat-ayat yang disebut oleh para ulama sebagai ayat yang sangat memberikan pengharapan kepada kita. Sehingga kita yang masih buruk pun masih punya potensi untuk mendapatkan kebaikan. Nah ini menjadi pelengkap tentang tafsir dari Fatir 32 yang kita bahas yang ada di dalam kitab ini. Kenapa? Di dalam ayat Fatir 32 itu disebutkan tentang 3 jenis orang. Tadi ini zalimul nafsi, kemudian muqtasid, sabiqum bil khairat. Nah ini punya sifat masing-masing. Kenapa ayat Fatir 32 dikatakan ayat yang menjadi salah satu ayat yang menjadi harapan? Karena disebutkan pertama nih bahwa di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah tadi itu ya, summa aurasnal kitab, inilah orang-orang yang kepadanya diwariskan kitab. Ada 3 golongan. Jebul di antara 3 golongan itu ya ono to wong sing dolimul nafsi, wong sing ngisi elek. Paham? Ternyata wong sing ngisi elek pun punya kesempatan masuk surga. Paham maksudnya pendalilannya? Jelas ya? Tadi kan disebutkan ayatnya ya. Tsumma aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Sesungguhnya kitab ini Al-Qur'an aku wariskan, diwariskan oleh Allah kepada orang-orang yang dipilih. Siapa yang dipilih? Umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di antara mereka ada 3 golongan. Ono sing ngisi elek, ono sing pertengahan, ono sing api. Nah, kita lihat sifatnya. Wong sing elek yaitu dzalimun li nafsi. Ini tetap orang punya kesempatan masuk surga ya. Ini adalah orang-orang yang dia itu ini tafsirnya sebenarnya banyak nih. Tafsirnya banyak. Saya sebutkan beberapa di antaranya. Orang yang zalimul nafsi adalah orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang wajib saja. Dan dia juga meninggalkan yang haram. Tapi kadang-kadang ngisi kepleset-pleset. Sing wajib-wajib ya kadang-kadang ngisi ketinggalan. Sing haram-haram kadang-kadang ngisi kesenggol-senggol. Kita bukan itu. Kita bukan. Sekarang, ini orang bisa jadi langsung surga kalau timbangan amalnya lebih baik, yang banyak, yang baik. Tapi dia bisa nyenggol neraka dulu nih orang ini. Kalau ternyata ditimbang LLW, oke. Maka jangan sampai minus. Maka berbuat baiklah. Nek gawe elek langsung tutup dengan perbuatan baik. Kok jangan rumongso gawe elek langsung tutup dengan perbuatan baik. Ben pur tahu nggak? Imbang, ben imbang. Kemudian muqtasid, orang yang pertengahan. Ini salah satu tafsir nih, ada beberapa tafsir. Yakni orang-orang yang melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan larang-larangnya. Yon nglakoni sing wajib, larangan yo ditinggal tenan. Tetapi kadang-kadang ia tidak mengerjakan perbuatan yang dipandang sunnah. Ning sing sunah-sunah, lah sunnah wes. Ya wis. Ora lah, kadang-kadang ora. Wis rawatib wae kok. Sunnah rawatib. Ora lah, saya enggak jalanin kelas kadang-kadang wae. Atau masih mengerjakan sebagian pekerjaan yang dipandang makruh.
bukan yang haram ya. Kalau muqtasid itu enggak melaksanakan yang haram. Pol-pole makruh. Dolan-dolan kesuwen, makruh. Wayai meh duhur kurang seberapa jam isi nongkrong-nongkrong, makruh. Ini kadang-kadang orang masih kayak gitu itu. Ini golongan muqtasid. Ini semua masuk surga nih. Orang-orang ini semuanya masuk surga, akan masuk surga orang-orang ini semuanya. Kemudian sabiqum bil khairat, yaitu orang-orang yang selalu mengerjakan amalan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, meninggalkan segala perbuatan yang haram dan yang makruh, serta sebagian hal-hal yang mubah. Bahkan mubah pun ditinggalkan orang manfaat. Mubah itu hukumnya boleh kan? Boleh. Ini bagi orang-orang yang sabiqum bil khairat, orang manfaat. Dia berhitung, ini tak lakon itu manfaat atau orang guna akhiratku. Itu orang sabiqum bil khairat. Selalu perbuatan yang dia pikir, kalau saya berbuat ini nanti manfaat nggak di akhirat. Kalau anfaidah nggak memberikan manfaat saja, yang mubah ditinggalin. Haram nggak boleh, wajib dikerjakan, sunnah boleh dikerjakan, boleh tidak. Makruh mubah boleh, ya kan? Makruh ditinggalkan lebih baik. Yang mubah boleh kita lakukan. Tapi orang sabiqun bil khairat mikir, entuk nih dipikir, aku nih lakon iki entuk sih. Ini manfaat apa orang buat akhiratku? Itu dipikir oleh sabiqun bil khairat. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat istimewa. Ini para anbiya. Kita nggak bisa sepertinya. Ya mungkin wali-walinya Allah mungkin ada yang seperti itu. Ini berat sekali. Dengan ngelakoni sing wajib, ngelakoni sing sunnah, ninggalkan sing haram, ninggalkan sing makruh, kadang-kadang meninggalkan yang mubah. Abot rai, abot banget. Abot banget. Tapi disebutkan di dalam ayat ini. Kemudian menurut pendapat ulama yang lain, orang yang masih dikatakan dzalimun li nafsi, yaitu orang yang masih sedikit mengamalkan ajaran Al-Quran dan selalu terlalu senang menuruti hawa nafsunya, atau orang yang masih banyak perbuatan kejahatannya dibanding dengan perbuatan baiknya. Ini dikatakan orang yang zalim. Ini juga berpotensi masuk surga, walaupun bisa jadi mampir ke neraka dulu. Muqtasid, yakni orang-orang yang melaksanakan segala kewajibannya meninggalkan larangan-larangannya. Tetapi kadang-kadang ia tidak mengerjakan perbuatan yang dipandang sunnah, atau masih mengerjakan sebagian pekerjaannya dipandang makruh. Kita semua kayak ini. Orang-orang ngaji kayak ini bagian ini, insya Allah. Nek sing dzalimun li nafsi ya kebangetan lah. Ya minimal yang pertengahan ini, yang ada di depan ars, di samping kanan ars. Kemudian sabiqun bil khairat, yaitu orang yang selalu mengerjakan amalan yang wajib dan sunnah, meninggalkan segala perbuatan yang haram dan makruh, serta sebagian hal-hal yang mubah atau dibolehkan. Ada banyak tafsir terkait dengan ayat ini. Di antaranya adalah Rasulullah menyebutkan salah satu sabdanya, adapun orang yang berlomba dalam perbuatan kebaikan, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Jadi orang yang golongan yang ketiga, sabiqun bil khairat, itu masuk surga tanpa hisab. Sedang orang-orang pertengahan atau muqtasid, mereka akan mendapatkan hisaban yasir, hisab yang ringan. Dihisab, jadi dengan semua dihisab, ini ringan. Definisi hisab ringan itu banyak banget nanti. Definisi hisaban yasiro, itu hisab yang ringan itu jadi dengan tuh kaya wong ujian di orang detail ditakon ini. Pitakonan iki enteng, paham? Sampai dikatakan di situ ada kisah nanti orang naudzubillah, orang pernah berzina. Kemudian dia setelah dihisab, dia komplain, ya Allah, saya itu dulu tanggal sekian itu pernah berzina, ya Allah. Kok ini mau orang pitakonannya gitu? Karena engkau sudah beristighfar dalam jumlah banyak. Muqtasid, ada orang seperti itu nanti. Mudah-mudahan kita termasuknya ditutupi. Makanya kita istighfar. Istighfar dari kata apa? Istighfar. Yaitu tolabul maghfirah. Apa maghfirah? Ditutupi dan dicegah. Jangan sampai dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan yang kita bahas pagi ini memberikan manfaat. Masih banyak sekali terkait dengan ayat ini. Saya berharap dengan belajar betul dari ayat ini dan kita sama-sama memohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh betul-betul bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk terus istiqomah dalam kebaikan, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita sisa umur betul-betul tambahan kebaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.